Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Priani dengan NIM B1B1230065. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan negara. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi bagian pertama, yaitu ada sumber-sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara ataupun cara yang didapatkan oleh negara untuk mengumpulkan uang sebagai berikut. Yang pertama ada pajak. Yang dimaksud pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan ada dan tanpa balas jasa secara langsung, biasa ditunjuk. Yang kedua, adanya restribusi, ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran restribusi. Yang ketiga, ada keuntungan dari perusahaan negara, dan yang keempat, pinjaman dan hadiah. Bagian selanjutnya, distribusi beban negara. Pajak merupakan fungsi ganda di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Mempunyai fungsi yaitu sebagai alat mengatur dan mengawasi kegiatan swasta maupun masyarakat pada umumnya dalam perekonomian. Dalam pajak itu, Adam Smith mengajukan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang disebut Smith-Canus, yaitu yang pertama, prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kecocokan atau kelayakan, yang keempat, prinsip ekonomi. Yang selanjutnya adalah benefit of rights, adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh seseorang wajib pajak pembayaran pajak itu kepada pemerintahan. Ability to pay upfront disebut sebagai prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan daya pikir seorang wajib itu pajak. Bagian selanjutnya adalah konsep equal sacrifice. Prinsip dasar pengorbanan dapat digolongkan menjadi tiga. Pertama, kesamaan pengorbanan secara absolut. Yang kedua, kesamaan pengorbanan secara proporsional. Dan yang ketiga, kesamaan pengorbanan secara marginal. Kesamaan pengorbanan absolut adalah pajak hendaknya dibebankan kepada wajib pajak sedemikian rupa sehingga beban real atau kepuasan hilang dari masing-masing pembayaran pajak itu adalah sama sebesarnya. Kesamaan pengorbanan adalah proporsional, berarti pajak hendaknya didistribusikan kepada wajib pajak sedemikian rupa sehingga jumlah kepuasan atau guna yang hilang yang diderita masing-masing wajib pajak itu sebanding. Sistem perpajakan dan politik. Kita dapat menggolongkan beberapa struktur pajak sebagai berikut. Yang pertama, pajak dikatakan progresif apabila pajak dikenakan dengan persentase yang sedemikian tinggi dengan semakin tingginya kemampuan pembayaran pajak. Yang kedua, pajak dikatakan proporsional apabila dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan penghasilan setelah dikurangi dengan kebutuhan efisiensi. Pajak dikatakan regresif apabila pajak dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan tabel kapasiti. Pergeseran beban pajak. Sebenarnya proses pergeseran beban pajak dapat diperinci dalam tahap sebagai berikut. Tahap pertama, beban pajak terletak pada orang yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara. Tahap kedua berupa pergeseran beban pajak, merupakan proses antara pemindahan beban pajak dari pembayaran pajak kepada pemikul beban pajak. Yang ketiga, timbulnya beban moneter. Setelah terjadi pergeseran dan beban pajak tidak akan digeserkan lagi. Yang keempat, adanya konsekuensi ekonomi. Dengan adanya increase of taxation yang disebut effect of taxation, misalnya ada kesengajaan yang semakin lebar dalam distribusi penghasilan dalam arti real setelah pajak tersebut dikenakan. Jadi kesimpulannya, penerimaan negara merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu negara dengan terdiri dari pajak sebagai sumber utama, karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia.
Itulah yang saya dapat sampaikan. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.